Malam Satu Suro atau Malam Tahun Baru Jawa dikenal sebagai malam yang sakral dan penuh misteri bagi masyarakat Jawa. Malam Satu Suro biasanya diperingati dengan doa, tirakat, topo bisu, dan berbagai ritual hening. Ya, banyak orang memilih menyepi, merenung, atau mengikuti ritual khusus untuk membersihkan diri lahir dan batin saat Malam Satu Suro. Nah, di balik suasana sunyi dan berbagai larangan yang dipercaya, ternyata tersimpan sejarah panjang dan nilai budaya yang mendalam. Bagaimana asal-usul atau sejarah Malam Satu Suro? Simak selengkapnya dalam video berikut. Istilah Suro sendiri berasal dari bahasa Arab Asyura yang berarti 10, merujuk pada tanggal 10 Muharram. Namun dalam budaya Jawa, Suro merujuk pada keseluruhan bulan pertama dalam kalender Islam. Bulan ini dipandang sebagai waktu suci baik dalam tradisi Islam maupun budaya Jawa. Disinilah masyarakat diajak untuk eling lan waspodo atau mengingat Tuhan dan selalu waspada terhadap diri sendiri. Berbagai laku spiritual seperti tirakat, topo bisu, dan ritual siraman dilakukan sebagai bentuk introspeksi dan pensucian diri. Hingga kini, tradisi Malam Satu Suro masih hidup di berbagai daerah di Jawa. Keraton Surakarta dan Yogyakarta misalnya, rutin menggelar kirab pusaka dan topo bisu sepanjang malam. Masyarakat juga melakukan ziarah ke makam leluhur atau mengikuti ritual air suci. Asal-usul peringatan Malam Satu Suro tak lepas dari sosok Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam pada abad ke-17. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung menciptakan sistem kalender Jawa untuk menyatukan dua tradisi besar di Nusantara saat itu, yaitu Hindu dan Islam. Kalender itu menggabungkan sistem penanggalan Saka yang berbasis matahari dengan kalender Hijriyah yang berbasis siklus bulan. Tanggal 1 Suro lalu ditetapkan sebagai awal tahun kalender Jawa bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Islam. Dalam konteks sejarah, dipilihnya Malam Satu Suro dimaknai sebagai momentum untuk mempersatukan raja dan rakyat biasa. Ya, Sultan Agung menghapus ritual elit Istana Raja Weda dan menggantinya dengan tradisi rakyat Grama Weda, menjadikan perayaan Tahun Baru sebagai ruang bersama antara raja dan rakyat. Salah satu kepercayaan yang begitu melekat dengan malam yang dianggap keramat ini adalah mitos Weton Tulang Wangi, sebuah istilah yang diyakini memiliki makna khusus dalam menyambut Malam Satu Suro. Lantas, apa itu Weton Tulang Wangi? Menurut Kepala Pusat Unggulan Iptek Javanologi Universitas 11 Maret, Sahid Teguh Widodo, Weton Tulang Wangi adalah bagian dari kepercayaan Jawa yang mencerminkan proses pembinaan diri dalam menyambut hal baru seperti Tahun Baru Islam. Konsep ini berangkat dari pandangan kosmologis, di mana manusia, dalam hal ini orang Jawa, dipandang sebagai bagian dari semesta alam, bukan sekadar makhluk individu. Weton Tulang Wangi umumnya dikaitkan dengan hari-hari tertentu dalam penanggalan Jawa yang dianggap memiliki aura khusus atau daya spiritual tertentu. Gejala-gejala yang muncul pada pemilik weton ini sering berupa perasaan gelisah, mudah tersinggung, atau tubuh pegal-pegal yang diyakini sebagai sinyal dari energi alam yang sedang berubah. Budayawan dan dosen ilmu sejarah UNS Tunjung Wahadi Sutirto menyebut ada 11 kombinasi weton yang termasuk kategori tulang wangi, yaitu Senin Kliwon, Senin Wage, Senin Pahing, Selasa Legi, Rabu Kliwon, Rabu Pahing, Kamis Wage, Sabtu Wage, Sabtu Legi, Minggu Pon, dan Minggu Kliwon. Menurut Tunjung,
Orang dengan weton tersebut cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap energi di sekitarnya, baik yang kasat mata maupun tidak. Lantas, apa kaitannya weton tulang wangi dengan malam satu suro? Dalam budaya Jawa, salah satu kepercayaan yang berkembang adalah bahwa roh-roh leluhur turun ke bumi pada malam tersebut. Nah, orang-orang dengan weton tulang wangi dianggap lebih sensitif dan dalam tanda kutip bisa menangkap kehadiran mereka. Untuk itu, masyarakat Jawa menganjurkan agar pemilik weton tulang wangi memperkuat diri secara spiritual menjelang dan saat malam satu suro. Seiring berjalannya waktu, malam satu suro tidak hanya dikenal sebagai momen spiritual dan refleksi, tapi juga dikelilingi oleh berbagai mitos dan pantangan. Salah satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah larangan untuk keluar rumah pada malam tersebut. Mitos yang beredar menyebutkan keluar rumah tanpa tujuan jelas di malam satu suro bisa mendatangkan kesialan atau gangguan dari dunia gaib. Benarkah demikian? Menurut budayawan Universitas 11 Maret Surakarta, Tunjung Wahadi Sutirto, larangan ini berasal dari tradisi masyarakat pedesaan Jawa pada masa lampau. Kala itu, beredar kepercayaan bahwa Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, mengutus para prajurit gaibnya untuk melakukan kunjungan spiritual ke keraton-keraton Jawa pada malam satu suro. Konon, dalam perjalanan para prajurit itu, daerah-daerah yang dilewati akan merasakan aura kuat yang ditandai dengan deru angin kencang atau suasana mencekam. Dalam budaya Jawa, peristiwa ini dikenal dengan istilah lampor atau iring-iringan makhluk halus yang muncul di waktu-waktu tertentu. Walaupun terdengar mistis, Tunjung menekankan bahwa kepercayaan ini menyimpan nilai filosofis. Ya, larangan untuk keluar rumah bukan semata-mata karena takut pada makhluk gaib, tetapi sebagai ajakan untuk berdiam diri, merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, ada juga larangan tidak menikah, pindah rumah atau memulai pembangunan rumah, tidak membuat keramaian, berbicara keras atau berpesta secara berlebihan di sekitar malam satu suro. Tunjung menegaskan, mitos-mitos seputar malam satu suro sebenarnya adalah cara budaya Jawa menjaga nilai-nilai luhur. Dengan begitu, larangan keluar rumah saat malam satu suro bukan sekadar kepercayaan turun-temurun, tetapi juga cermin dari cara masyarakat Jawa menjaga harmoni batin, lingkungan, dan hubungan spiritual mereka dengan alam semesta. Bagi banyak orang, mitos yang beredar saat malam satu suro bukan sekadar mitos, tapi bagian dari jati diri budaya dan cara menjaga harmoni antara manusia dan alam semesta. Malam satu suro juga bukan hanya tentang perhitungan tanggal, tetapi juga tentang spiritualitas, persatuan, dan kearifan lokal yang terus dilestarikan.